kitab Ayub Fatsalnya yang ke-22. Kalau saudara baca ayat 1, ini adalah kata-kata dari Elifas. Maka kata Elifas orang teman menjawab. Jadi sedang ada percakapan antara Ayub dengan teman-temannya. Salah satu temannya ini Elifas. Dan di dalam ayatnya yang ke-21, berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai, dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menegadah kepada Allah. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nasarmu, dan seterusnya. Sore hari ini saya ingin berbicara mengenai kata-kata yang tidak disukai Tuhan. Elifas punya kata-kata ini sungguh indah, sungguh tepat, tidak ada yang salah. Tetapi mari kita lihat dari Fatsalnya yang ke-42, ayatnya yang ke-7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas. Dan Tuhan marah sekali sama Elifas. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Kalau kita kembali kepada Ayub 22, yang dikatakan oleh Elifas itu positif, baik sekali. Khususnya di dalam ayat yang ke-24. Membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai. Apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu. Berkali-kali saya sudah khotbah ini, sebab indah sekali kata-kata ini. Tapi kenapa Tuhan marah kepada Elifas? Maka hati-hati kita bicara. Peribahasa berkata, mulutmu harimaumu, berkaca dulu sebelum berkata. Kenapa Tuhan marah kepada Elifas? Sebab Elifas tidak berbicara betul tentang dia, tentang Tuhan, seperti Ayub. Nasihatnya baik, nasihatnya positif, tetapi dalam posisi menyalahkan Ayub. Jadi dia seolah-olah menilai Ayub ini sudah berdosa. Kalau engkau tidak berdosa, enggak mungkin kamu dapat sakit ini. Enggak mungkin kamu rugi perusahaanmu. Enggak mungkin kamu bisul
segenap tubuhmu. Tidak mungkin kamu tidur di atas abu. Kurang lebih begitu. Sehingga dia mengatakanlah hal-hal yang tadi barusan kita baca. Kalau engkau berlaku ramah terhadap dia. Kadang-kadang kita suka memberi nasihat. Kadang-kadang kita merasa begini ya. Jangan kita merasa lebih baik dari orang lain karena kita merasa dosa orang itu lebih besar dari kita. Di depan Tuhan semua orang tidak betul. Hanya karena anugerahnya, tidak, kita sudah nyanyi tadi, kita dibenarkan. Maka kita semua dulu di luar Tuhan. Walaupun anak pendeta, walaupun pendeta sekalipun, dulunya di luar Tuhan. Tapi oleh anugerahnya Tuhan, kasihnya Tuhan mengulurkan. Itu sebabnya kalau kita menasehati seseorang, lihat dulu ke dalam sebelum bicara. Nah, saya tertarik dengan kata-kata dari ayat ke-26. Maka sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Dalam bahasa Inggris, for then you will have your delight in the Almighty. Saya ingin mengajak saudara memiliki kesukaan kepada Tuhan. Orang yang tidak mencintai gereja, tidak mungkin dia mencintai Tuhan. Orang yang tidak mengasihi sesama manusia, tidak mungkin dia mengasihi Tuhan. Orang yang tidak mengasihi firman-Nya dan tidak membacanya, tidak mungkin dia mencintai Tuhan. Kita harus belajar untuk menyenangi Tuhan, bukan menyenangkan, menyenangi Tuhan, menikmati Tuhan. Tuhan itu bisa dinikmati. We can delight on Him. We can delight ourselves in His bosom, in His love. Kita bisa menikmati Dia. Dia tidak mau kita gerasa-gerusu seperti Marta. Urus ini, urus itu, masak sini, masak situ, urus ini, urus ini. Capek sendiri, akhirnya marah-marah. Dia ingin kita seperti Maria, duduk di kaki Yesus, menikmati, menyenangi Tuhan. Ya, Daud bukan tidak ada salah, tetapi yang bikin Tuhan senang sama Daud ditulis di dalam Mazmur 27 ayat 4. Dalam Mazmur 27 ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Kita lihat bahasa Inggrisnya. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell, hari ini present tense, in the house of the Lord all the days of my life, to behold, untuk melihat, the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. Dia memakai kata itu sama dengan delight dan menikmati, to enjoy.
Nah, kenapa pada tahun ini saya bilang tahun membaca firman Allah? Karena iblis tidak suka saudara punya keluarga itu bahagia, tidak suka saudara punya perusahaan itu diberkati. Dia tidak suka lihat saudara senang, dia tidak suka lihat saudara sehat. Dia bikin saudara pusing, dia ingin saudara itu bunuh diri, dia ingin saudara kacau. Itu keinginan. Nah, salah satu caranya dia menjauhkan saudara dari firman Tuhan. Ketika dia berhasil menjauhkan saudara dari firman Allah, saudara tidak pernah baca Alkitab. Saya baca Alkitab 1 hari 3 kali. Bukan hafalnya, bukan kata-katanya. Saya bisa sitir beberapa ayat. Tapi buat apa saya sitir beberapa ayat kalau saya seperti Elifas, menonjolkan diri ketika melihat orang lain susah, berani kasih nasihat, sedangkan dirinya sendiri belum tentu lebih benar dari Ayub. Baca firman Allah. Di dalam Matius 4, saudara akan lihat iblis pun pakai firman Tuhan. Iblis pun tahu Alkitab. Kita mulai ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Pertama, iblis tahu dia anak Allah. Tidak usah dikasih tahu sama orang lain. Dia sudah tahu dia anak Allah. Yang saya heran ada orang Kristen zaman sekarang yang tidak bisa dan belum bisa percaya Yesus itu anak Allah. Yesus itu Allah sendiri. Tidak percaya. Tidak berhasil iblis di situ. Kalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat 4, perhatikan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Kenapa dia tahu? Selain dia firman itu sendiri, dia baca Alkitab. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Lihat saudara, dari setiap firman. Ini firman yang tertulis, yang keluar dari mulut Allah. Kita tidak hidup dari beras, tidak hidup dari roti, tidak hidup dari makanan dunia saja. Itu bagi tubuh. Tapi tubuh rohani kita, the spirit, ya, jiwa kita, itu makan dari firman Allah. Ayat 3, ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. 6. Lalu berkata kepadanya, perhatikan oleh saudara, jika engkau anak Allah, pertama, jika engkau anak Allah, jika engkau, artinya buktikan dong kamu anak Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Ini bunuh diri Alkitabiah. Jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Dia baca Alkitab. Iblis juga baca Alkitab, tahu isinya. Saudara malas. Loh, iblis ribuan tahun dia lebih dulu. Dia ada. Dia adalah malaikat yang dijatuhkan oleh Tuhan dari surga. Dia tahu segala sesuatu lebih dari saudara. Jatuhkan dirimu ke bawah sebab ada tertulis. Oh, dia tahu Alkitab.
mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dia pakai firman melawan kepada sang firman, yaitu Yesus. Ayat ke-7. Yesus pun berkata kepadanya, dia lawan lagi dengan firman Allah. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Berhenti iblis? Tidak. Yesus saja berkali-kali dicobai, apalagi kita manusia biasa. 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Nah, yang tinggi-tinggi ini selalu disenangi oleh iblis. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. 9. Dan berkata kepadanya, sekarang tawaran yang paling paten, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kalau iblis baca Alkitab, bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk menjatuhkan Tuhan. Dia menjatuhkan Hawa dengan firman yang dipelesetkan. Hawa sudah sama seperti Tuhan. Dia diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Tetapi setan datang, tidak demikian. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan hidup selama-lamanya. Nah, tibalah sekarang saatnya bagi kita untuk melihat seperti apa mengiring Yesus itu. Mengikut Yesus bukan ini boleh, ini tidak boleh. Boleh enggak begini? Boleh enggak begitu? Itu bukan Kristen. Orang yang sudah dilahirkan baru, orang yang memiliki kelahiran baru, newborn inside of him, dia tidak ada kesukaan kepada dosa. The Holy Spirit Himself will speak to us. Itu sebabnya saya bilang baca Alkitab sama seperti kita isi tong air kita yang besar itu dengan air firman Allah. Tong air. Ketika ada problem seperti api, nanti Roh Kudus akan mengambil air itu untuk memudahkan, memadamkan. Ya, jadi kita jangan cepat. Nah, kita punya firman yang lebih hebat dari iblis. Apakah yang manusia bisa perbuat? Ya, kita lihat dulu Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Ayat 5 saya yang baca, ayat 6 kita sama-sama baca dengan penuh percaya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6 sama-sama. Sebab itu dengan yakin kita dapat Tuhan, aku, apakah bisa pegang itu enggak? Orang mau bikin apa sama saudara? Kalau saudara sudah baca ayat 5, Tuhan adalah penolongku. Ya.
Sebab Ayat 5 berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Nah sekarang kita mengerti kenapa Tuhan marah sama Elifas. Padahal yang dikatakannya betul, yang dikatakannya baik. Hati-hati dengan doa fotokopi yang tidak keluar dari hati, tapi hanya fotokopi dari doa orang lain. Ya Tuhan, jadikanlah kami bukan hanya pendengar saja, tapi juga pelaku-pelaku firman. Saya paling sering dengar itu Kak, dalam doa. Siapa yang suruh doa, oh Tuhan kami suruh dengar firman-Mu begini. Tuhan jadikanlah kami bukan hanya pendengar, tapi pelaku-pelaku firman. Dan saya lihatin dia, nggak dilakukan. Tapi kalau sembahyang, jadikan kami bukan hanya pendengar, tapi pelaku-pelaku firman. Doa fotokopi, hati-hati loh, Tuhan dengar itu. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam apa? Hatiku, supaya jangan apa? Aku berdosa. Inilah yang membawa kita luput dari dosa adalah firman Allah. Itu Daud nyanyi dalam Mazmur 119, perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Sekali lagi, kalau bukan kekristenan, bukan ini boleh atau tidak. Jadi kekristenan itu apa? Kekristenan itu adalah hidup yang baru. Ulangi, hidup yang baru. Ini Adam yang lama. Turunan Adam yang lama. Tapi di dalam kita ada Yesus yang sudah melahirkan kita di dalam Roh Kudus, sehingga kita menjadi the new man. Manusia baru. Walaupun saudara perempuan atau laki-laki, the new man, manusia baru. Ini firman Tuhan. Tetapi sekarang dunia menyebarkan pornografi. Pornografi rohani. Saudara, ya kepada Tuhan, tapi ya juga kepada dunia. Ya kepada Yesus, tapi ya juga kepada dunia. Kita mau mencampurkan dunia dengan Tuhan. Dan itulah gampangnya kita dihancurkan oleh musuh, karena kita tertarik oleh pornografi. Saudara, kita anak raja. Tuhan sanggup membuat saudara berlimpah-limpah. Itu janji Tuhan. Tapi kita seringkali buka telinga kepada yang di sebelah. Nah, dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dalam bahasa Inggris, rejoice in the Lord always. Always itu tidak berhenti-berhenti. Rejoice. Kenapa? Kan tadi Elifas bilang, kalau emas Ofir kamu lempar di sungai, emas yang paling mahal kamu buang di sungai, dan yang maha kuasa menjadi timbunan emasmu, engkau akan bersenang-senang. Kita tidak usah perlu masuk surga dulu baru senang-senang. Di dalam dunia juga kita bisa senang-senang di dalam Tuhan. Rejoice in the Lord, di dalam Tuhan. Delight in Him. Ya, ini hidupnya Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. And again I say, sekali lagi aku katakan, rejoice, bersukacitalah. Yohanes 3:16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Hidup. Yang percaya kan orang hidup. Ada orang hidup dan hidup, tetapi ada orang hidup tetapi mati. Ya, kita bandingkan dengan Efesus 2 ayat 1 dan 2. Kamu dulu sudah mati. Ini orang hidup tetapi mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. 2. Kamu hidup di dalam hidup lama, di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia. Karena mengikuti jalan dunia sudah disebut hidup seperti orang dunia. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. 3. Sebenarnya dulu kami semua juga, termasuk Paulus, terhitung di antara mereka ketika kami hidup lama di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. 5. Telah apa? Loh, kan tadi hidup. Kamu telah hidup dulu, menjadi orang hidup yang mati dulu. Sekarang kamu telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita lihat bahasa Inggrisnya. Even when we were dead in sins, had quickened us together with Christ. Ini harus diimani. Jangan dapat dipakai otak, nggak bisa. Waktu kita sudah mati di dalam dosa, waktu belum kenal Tuhan, sekarang sudah dihidupkan, quicken together with Christ, bersama dengan Kristus. By grace, oleh anugerah, ye are saved. Kamu diselamatkan. Haleluya. Jadi jangan lihat orang punya kekurangan dan kita merasa kita lebih baik dari mereka. Jangan, tetapi kita semua sama. Orang yang dimurkai dulu tetapi sekarang yang dihidupkan. Nah, kita lihat Mazmur 54. Kita mulai baca dari ayat 1. Untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Jadi Daud juga tahu pengajaran Alkitab karena dia mendidik kepada pemimpin-pemimpinnya, penyanyinya. Ketika orang Zifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Jadi disembunyikan tapi dikasih tahu sama musuhnya. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu, berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku, sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak memperdulikan Allah. Selah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada setru-setruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu.
Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan, sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandang musuhku. Tuhan melepaskan aku dari kesesakan. Dia yang memiliki hidup kok. Filipi 2 ayat 16, ini bunyinya, sambil berpegang pada apa? Firman apa? Coba kita lihat bahasa Inggrisnya. Holding forth the word of, perkataan hidup, word of life, that I may rejoice, ada hubungan dengan sukacita. Bersukacita, bersukacita. Jadi orang yang hidup rohaninya selalu bersukacita. That I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain. Saya tidak sia-sia berlari, saya tidak sia-sia kebaktian, saya tidak sia-sia belajar, saya tidak sia-sia berdoa. Neither labored in vain. Saya tidak sia-sia bekerja. Holding forth the word of life. Apakah yang manusia bisa bikin buat kepadaku? Karena aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Ada haleluya. Nah, kita lihat bagaimana kita membedakan antara kekristenan dan agama Kristen. Agama Kristen bisa masuk neraka karena dia tidak punya Yesus, hanya agama saja. Agama tidak menyelamatkan. Tetapi saudara-saudara, belajarlah. Rejoice in the Lord. Rejoice di dalam Tuhan, bersukacita dalam Tuhan. Saya tadi katakan bedanya apa? Agama Kristen dan pengikut Kristus. Hidup. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Yesus hidup di mana? Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tadi saya katakan Yesus itu baca Alkitab. Dalam Lukas pasal 4 ayat 15 mulai, sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Biasa, seperti Elifas ya, memujinya cuma di mulut. 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak apa? Membaca dari Alkitab. 17. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar apa? Kabar baik kepada orang miskin, dan ia telah mengutus aku. 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Perhatikan ayat 20. Kemudian ia menutup kitab dan memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya, bukan kepada bukunya, kepada Yesusnya. 21. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas atau ayat ini sewaktu kamu mendengarnya. Ini aku ini menggenapkan ayat ini waktu kamu mendengarnya. Ini agak terlalu tinggi ya mungkin, tapi saya harus ajar bagi saudara.
Jadi ketika saudara dengar firman ini sekarang ini, dia ada di tengah-tengah kita. 2-3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau saudara percaya, apa yang saya baca untuk saudara itu digenapi di dalam seorang yang berdiri di tengah-tengah kita, digenapi di dalam Yesus. Dalam Yohanes 6 ayat 63, ini khotbah Yesus tentang hidup. Dia berkata begini, roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saya ingin bedakan dua hukum sekarang. Bagaimana hidup Paulus di luar Kristus dan hidup Paulus sesudah di dalam Kristus. Dia hidup di dalam dua hukum, dua law, two different laws. Ya. Yang pertama, Roma pasal 7 ayat 14 dan seterusnya kita baca. Ini hukum. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Hukum Taurat tidak salah, rohani. Tetapi aku, dia tunjuk dirinya, bersifat daging. Adam yang pertama, terjual di bawah kuasa dosa. 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. 16. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Karena dia bilang jangan. Ya, 17. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa. Ada hukum lain yang ada di dalam aku. 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia sama-sama, tidak ada sesuatu yang baik. Jadi Elifas tuh Tuhan marah tuh karena dia merasa lebih baik dari Ayub. Ya. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Berikut. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Dia tidak ingin membunuh Stefanus, tapi itu yang dia perbuat. 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa. Satu hukum dosa, law, yang diam di dalam aku. 21. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ingin berbuat baik, tapi yang jahat sudah ada di dalam aku. 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain, yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa, law of sin, yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. 24. Aku manusia celaka. Dia tahu ini, bahwa dirinya tidak selamat tanpa Kristus. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh kematian ini, tubuh maut ini? 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, dengan akal budi. Tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Berikut. Langsung berikut 81. Demikianlah sekarang tidak ada hukuman. Coba saudara ulangi, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Ayat 2, ada roh yang memberi hidup. Ini salah.
bukan salah, tidak tepat. Di depan roh itu ada kata law. Kita lihat bahasa Inggrisnya. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Karena hukum roh dari Yesus Kristus have made me free from the law of sin and death. Sudah membebaskan aku dari hukum dosa dan maut. Jadi kalau saudara dalam Yesus, kita meninggal, tidak ada penghakiman lagi, tidak ada. Tidak ada penghukuman lagi bagi semua orang yang di dalam Kristus Yesus. Amin enggak? Tidak ada kursi pengadilan Allah, tidak ada. Tidak ada. Kalau saudara di dalam, in Him, enjoy in Him, rejoice in Him, hidup di dalam Tuhan. Apa nanti di tubuh kebangkitan saya begini? Tidak. Ya. Apa anak saya yang meninggal dahulu 15 bulan dia orok juga? Tidak. Roh. Dia jadi roh. Lalu nanti ketemu suami istri? Enggak. Tidak ada lagi. Sebab orang Farisi pernah tanya sama Tuhan, kalau ada orang menikah, suaminya mati, terus adiknya yang kedua mengawini istri itu, mati juga. Adiknya yang ketiga mengawini istri itu, mati juga. Sampai 7, mati semua. Nanti di surga suaminya yang mana? Tuhan bilang di surga semua tidak ada lagi kawin mengawinkan, semua seperti malaikat, saudara roh yang sudah ditebus oleh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Satu lagi ayat terakhir ini. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu sama-sama apa yang diinginkan hatimu. Jangan nangis, jangan marah-marah, jangan repot-repot, jangan kesal-kesal. Rejoice. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya. Delight thyself. Delight thyself also in the Lord. Senangkanlah dirimu di dalam Tuhan, and He shall give thee the desires of thine heart. 2 ayat lagi dah, ya. Yohanes 6 ayat 67. Yesus menantang kepada murid-muridnya, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Sebab Yesus tinggalkan murid. Ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan apa? Hidup yang kekal.